semuanya. Untuk pertemuan yang leasing ini karena kita akan gabung, jadi yang problem satu 2 yang leasing part 1 ini akan dicoba dengan video ya penjelasannya. Nanti untuk yang part 2 kita di kelas. Oke, yang pertama ini sebagai pengantar terkait leasing. Leasing itu diatur di PSAK 73. Tadinya PSAK 30. Ada lumayan banyak perubahannya ya dari PSAK 30 ke PSAK 73, tapi kalian nggak perlu lagi melihat PSAK 30 itu seperti apa, langsung aja belajar di PSAK 73-nya. Nah, sebagai pengantar terkait dengan penentuan apakah suatu kontrak itu mengandung sewa atau tidak mengandung sewa, ini kalian bisa melihat flowchart di layar ya. Apakah yang pertama harus ditentukan apakah terdapat aset identifikasian? Kalau iya, dilanjutkan dengan pertanyaan apakah memiliki hak untuk mendapatkan secara substansial seluruh manfaat ekonomik dari aset? Jika iya, apakah ada yang memiliki hak untuk mengarahkan bagaimana dan tujuan apa aset digunakan? Lalu, jika tidak keduanya dan telah ditetapkan tujuan penggunaan aset, maka pertanyaan selanjutnya, apakah pelanggan memiliki hak untuk mengoperasikan aset dan pemasok tidak memiliki hak untuk mengubah instruksi tersebut? Nah, jika jawabannya ya, dia langsung menjadi kontrak mengandung sewa. Nah, jika tidak, dilihat lagi apakah pelanggan mendesain aset dengan sebelumnya menetapkan bagaimana aset digunakan. Jika iya, itu juga termasuk kontrak mengandung sewa. Nah, yang ke kanan-kanan ini, panah ke kanan, kalau jawabannya tidak, seperti itu, dia kontrak yang tidak mengandung sewa. Jadi PSAK 71, 72, 73 itu basisnya betul-betul melihat sesuai kontrak gitu ya. Baik yang terkait investasi, itu kan bicara soal hak kontraktual terhadap aset dan liabilitas. Lalu PSAK 72 pendapatan juga sama, revenue from contract. Lalu PSAK 73 juga sama, basisnya berangkat dari kontrak. Nah, yang sering jadi isu ya, terutama di sewa itu adalah nantinya penentuan masa sewa. Nah, penentuan masa sewa ini eh, di ini ya yang termasuk dalam lingkup masa sewa adalah periode dari sewa itu sendiri yang tidak dapat dibatalkan. Nah, lalu ada periode opsi perpanjangan, tapi ada syaratnya jika cukup pasti untuk dieksekusi dan jika dan ditambah lagi kalau ada periode opsi penghentian. Tapi ini syaratnya jika cukup pasti untuk tidak dieksekusi. Seperti itu. Biasanya fokusnya di yang dua awal sih, yang paling belakang ini biasanya nggak mau juga gitu dikasih opsi penghentian ya. Rata-rata dikasih opsi perpanjangan. Nah, common issue-nya di sini jika ada opsi perpanjangan, biasanya kita asumsikan dia ini termasuk dalam masa sewanya. Jadi kita asumsikan si lesi, si penyewa itu akan mengambil opsi perpanjangannya. Nanti biasanya kalau di ujian atau ya di kehidupan nyata pada umumnya ya, nanti auditornya juga akan assess gitu. Untuk aset yang ini ada opsi perpanjangannya atau tidak. Nah, eh, jika ada opsi tersebut untuk memperpanjangnya sulit atau tidak. Nah, kalau misalnya untuk memperpanjangnya tinggal trigger gitu, nggak banyak yang diurus, hanya langsung kontrak saja, aman. Tapi kalau ada harus tambahan biaya lagi, biayanya cukup besar dan lain-lainnya, itu bisa jadi kurang pasti untuk dieksekusi. Jadi jangan dimasukkan. Jadi dalam melihat ini juga harus tahu story behind it-nya juga ya, harus melihat ceritanya juga. Ya, penilaian cukup pasti itu seperti apa? Lihat dari fakta dan keadaan yang relevan, lalu dinilai kembali apabila ada peristiwa atau perubahan signifikan. Nah, isu berikutnya ini terkait dengan pengukuran aset hak guna. Jadi kalau di sewa ini sekarang dicatatnya itu sebagai aset hak guna. Nah, apa saja yang termasuk di aset hak guna ini? Yang pertama ada liabilitas sewa.
Liabilitas sewa itu apa? Yaitu jumlah pengukuran awal liabilitas sewa yang dihitung dari nilai kini pembayaran sewa. Nah, aset hak guna ini kan sebetulnya aset utuh ya, tapi kita bayarnya nyicil. Nyicilnya dengan apa? Nyicilnya dengan yang pembayaran sewa itu. Jadi kita bayarnya katakanlah 5 tahun ya, kasarnya seperlima, seperlima, seperlima. Nanti aset itu jadi milik kita kan seperti itu. Nah, ini juga sama. Jadi, aset hak guna di awal karena kita sudah menguasai, kita sudah mengendalikan aset tersebut, itu dicatat asetnya secara utuh. Nah, tapi kan di sisi kanannya harus ada sesuatu kan. Nah, itulah yang kita sebut dengan liabilitas sewa. Nantinya ke depannya ketika kita membayarkan sewanya, mencicil sewanya seperti itu, lama-lama liabilitas sewanya ini akan berkurang. Nah, apalagi komponen yang harus ditambahkan dari liabilitas sewa atau aset hak gunanya itu, yang ada pembayaran awal. Pembayaran awal ini pembayaran sewa sebelum atau saat tanggal tanggal permulaan atau inception date-nya ya, dikurangi insentif sewa yang diterima. Lalu ada lagi biaya langsung awal. Ini direct expense ya, biaya langsung yang dikeluarkan oleh lesi, misalnya terkait dengan transportasi, instalasi, biaya-biaya yang harus dikeluarkan oleh lesi yang kalau tidak dikeluarkan itu dia tidak bisa menggunakan aset hak gunanya atau menggunakan aset yang dia inginkan. Nah, ini kan isunya sebetulnya adalah biaya langsung awal ini bisa dikapitalisasi menjadi nilai aset hak guna, gitu ya. Lalu yang terakhir ada estimasi biaya yang akan dikeluarkan di akhir masa sewa untuk membongkar, memindahkan, atau merestorasi ke kondisi semula kecuali biaya tersebut menghasilkan persediaan. Intinya kan di akhir masa sewa tuh kalau misalnya harus dibongkar atau apa ya nanti akan muncul biaya kan di akhir. Nah, itu bisa biayanya dikapitalisasi dulu di awal. Nah, berikutnya terkait liabilitas sewa, dia adalah nilai kini dari pembayaran sewa yang belum dibayar pada tanggal tersebut. Jika suku bunga implisitnya dapat ditentukan, kita menggunakan suku bunga implisit sebagai diskontonya. Tapi kalau misalnya tidak dapat ditentukan, kita menggunakan yang namanya suku bunga incremental. Nah, pembayaran sewa meliputi apa saja? Pembayaran sewa meliputi pembayaran tetap, pembayaran sewa variabel, lalu jaminan nilai residu, hak harga eksekusi opsi beli, dan pembayaran penalti penghentian sewa. Nah, pembayaran tetap ini adalah pembayaran sewa dikurangi piutang insentif sewa. Yang pembayaran sewa variabel ini jika memang pembayarannya berubah-ubah bergantung pada indeks atau suku bunga yang pada awalnya diukur dengan menggunakan indeks atau suku bunga pada tanggal permulaan. Ini jarang sih biasanya karena baik dari penyewa maupun yang eh, ininya ya lesornya ya lesi dan lesornya ini sama-sama sebetulnya lebih suka schedule yang lebih tetap ya. Kalau yang variabel kan berubah-ubah gitu, baik dari yang menerima maupun yang membayar. Lalu ada jaminan nilai residu. Ini yang mungkin di kelas sudah disinggung ya terkait dengan guaranteed dan unguaranteed residual value. Jaminan nilai residual yang diperkirakan akan dibayarkan oleh lesi. Lalu ada harga eksekusi opsi beli. Nah, ini jika lesi cukup pasti untuk mengeksekusi opsi beli, ini juga harus dihitung. Karena opsi beli itu rata-rata nilainya itu akan sangat murah. Kenapa? Karena gini, karena untuk lesor yang menyediakan aset sewanya itu, dia juga nggak mau aset itu kembali ke dia. Untuk apa gitu kan? Kalau misalnya itu mesinnya sudah sudah ketinggalan, udah outdated gitulah ya, udah ketinggalan zaman, udah ada teknologi yang lebih baru. Jadi dia pasti akan memberikan opsi ini ke lesinya seperti itu. Lalu jika ada pembayaran penalti penghentian sewa, jika dalam perhitungan masa sewa, lesi diperkirakan akan mengeksekusi opsi penghentian sewa. Itu untuk pengantar dari yang lesi.